malam terbaik sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar ini dipastikan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Cara terbaik untuk mencari Lailatul Qadar yaitu beriktikaf. Jadi mungkin banyak sudah disampaikan bahwa malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiq wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu para hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita telah memasuki malam kedua 23 Ramadan. Alhamdulillahnya kita masih sempat diberikan kesehatan dan kesempatan dan kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Dan insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sangat panjang penjelasannya dan mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengarkan bahwa malam terbaik sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar. Sementara siang terbaik sepanjang tahun adalah hari raya Idul Adha. Idul Adha karena di hari raya Idul Adha adalah banyak peristiwa-peristiwa ibadah, terutama orang-orang melaksanakan haji dan sebagainya. Kembali lagi, alhamdulillah Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik mengatakan ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas. Jadi banyak di antara manusia ada dua nikmat yang manusia itu lalai akan padanya. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, yaitu kesempatan. Jadi banyak saudara-saudara kita mungkin hari ini sehat, di luar sana sehat. Alhamdulillah tadi di perjalanan 6:30 jam 6 lewat macet gitu. Kita tidak tahu orang-orang ini tujuannya akan kemana. Kalau mereka tujuannya akan mungkin iktikaf di mana atau mungkin mau melaksanakan ibadah tarawih di mana, alhamdulillah. Tapi kalau mereka tidak sadar akan waktu, maka mereka akan mempergunakan waktunya dengan sia-sia. Yang kedua adalah al-faragh, kesempatan itu. Jadi tidak semuanya kesempatan dimanfaatkan dengan baik. Banyak yang sehat di luar di sana, banyak waktu luar, tapi tidak diberi kesempatan kesempatan oleh Allah dengan baik. Masyaallah muslimin sidang jamaah tarawih yang berbahagia. Di 10 terakhir malam Ramadan sangat dianjurkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Banyak sekali hadisnya. Salah satunya Rasulullah SAW mencari Lailatul Qadar di 10 pertama Ramadan. Lalu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Jibril bahwa apa yang kamu tunggu masih ada di 10 di depan, artinya 11 sampai 20. Lalu Rasulullah SAW beriktikaf kembali. Lalu Rasulullah SAW disampaikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu tunggu Rasulullah yaitu Lailatul Qadar masih 10 terakhir di depan kamu. Artinya memang banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar ini dipastikan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Banyak hadis juga yang mengatakan lebih detail lagi bahwa Lailatul Qadar ada pada malam-malam ganjil seperti malam 21, malam 23, 25, 27 dan 29. Makanya banyak masjid-masjid musholla mengadakan mungkin qiyamul lail atau i'tikaf. Jadi i'tikaf di sini sebaik-baik kita untuk
mencari malam Lailatul Qadar yaitu beriktikaf. Bukan maksudnya salah satu caranya iktikaf saja untuk mencari Lailatul Qadar, tapi cara terbaik untuk mencari Lailatul Qadar yaitu beriktikaf. Iktikaf di sini bukan kita pergi ke masjid 10 malam tanpa berkomunikasi dengan siapapun, tapi beriktikaf di sini bisa dari maghrib sampai subuh, itu bisa. Rasulullah SAW dari Umar pernah bernasab bahwa saya akan beriktikaf 1 hari, dan lalu Rasulullah SAW menyerukan bahwa lakukan iktikaf itu. Artinya iktikaf bukan harus 3 hari, 10 hari dan 10 malam. Bisa saja beriktikaf berniat dari maghrib saya akan berniat beriktikaf di mana, di musola ini bisa maghrib sampai subuh bisa. Yang kedua bisa saja dari subuh sampai maghrib kembali, bisa saja. Jadi sangat mudah. Mungkin paling diutamakan adalah untuk mencari Lailatul Qadar di hari-hari malam terakhir Ramadan ini, lebih baiknya kita beriktikaf dari maghrib sampai subuh. Bisa juga mungkin dari selepas kita sholat tarawih, kemudian kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk menunggu atau mencari Lailatul Qadar. Seperti malam kita ini, Rasulullah SAW sangat jelas mengatakan bahwa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwa barang siapa yang melakukan sholat tarawih di sini, sholat tarawih man qama Ramadan di Ramadan, dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Itu salah satunya. Kemudian kita bisa berzikir kepada Allah. Mungkin setelah sholat tarawih kita tilawah Al-Quran atau tadarus bareng, bisa saja. Kemudian kalau ngantuk ya tidur sebentar. Biasanya begitu, di masing-masing menyediakan tempat tidur khusus untuk tidur pada jemaah. Kemudian bangun lagi mungkin di jam 1-nya untuk tilawah lagi dan berzikir banyak, bersalawat, beristighfar, banyak sekali amalan-amalan. Kemudian kalau kita tidak bisa sholat sendiri untuk qiyamul lail, biasanya masing-masing atau musola menyediakan imam untuk qiyamul lail. Tapi lebih baiknya, alangkah baiknya kalau kita bisa sendiri untuk qiyamul lail, itu lebih baik. Itu kenapa sangat dianjurkan bagi kita, terutama bapak-bapak, mempunyai hafalan Al-Quran, untuk bagaimana supaya ketika kita ingin melaksanakan qiyamul lail sendiri itu bisa dan bersemangat, ya. Tapi tidak mengapa misalkan aku pengen qiyamul lail cuman hafal 2 surah Al-Fatihah, An-Nas, bisa saja. Itu tidak mengapa diulang-ulang. Tapi untuk alangkah baiknya mungkin di tahun depan kita insyaallah berniat, insyaallah hafalan saya nambah. Supaya bagaimana? Supaya begini, di malam-malam iktikaf kita bisa bersemangat untuk berqiyamul lail walaupun sendiri. Sangat jelas di dalam Al-Quran surah Al-Qadar, ya, khairum min alfi syahr. Jadi mungkin banyak sudah disampaikan bahwa malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Nah, umur umat manusia atau umat Sallallahu Alaihi Wasallam di sabdanya antara 70 sampai antara 60 sampai 70 tahun. Walaupun ada yang lebih, umur umat Rasulullah SAW tidak banyak. Artinya umur kita umat Rasulullah SAW sangat terbatas. Tapi di hadis lain Rasulullah SAW menyatakan bahwa yang pertama masuk ke surga adalah kelompok-kelompok atau umat Rasulullah SAW daripada umat-umat sebelumnya. Padahal umat-umat sebelumnya kita ketahui bahwa umurnya sangat panjang. Ada yang 200 tahun, ada yang 1000, bahkan nyampe 1000. Nah, untungnya umat Rasulullah SAW dikaruniai malam terbaik dalam 1 tahun itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi ini salah satu alasan kenapa umat Rasulullah SAW walaupun umurnya pendek, tapi dia, bayangkan kita mendapati Lailatul Qadar setiap tahun, 10 tahun misalkan. Kita berumur 20 tahun sampai sekarang, terus menerus mendapati Lailatul Qadar. Bagaimana berlipat gandanya amalan-amalan kita. Kemudian batas dimulainya
Lailatul Qadar itu disebut Lailatul Qadar batasnya kalau malam itu Lailatul Qadar mulai maghrib, ya, mulai maghrib sampai dengan fajar, subuh. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu kita mendapati, kita bersedekah setelah maghrib 2000 saja, itu akan sama dengan kita bersedekah 2000 dengan 83 tahun itu. Jadi bukan hanya saya ingin mencari Lailatul Qadar di sepertiga malam terakhir, di jam 1, jam 2, jam 3, tidak. Tapi kalau malam itu Lailatul Qadar mulai dari maghrib kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah sampai dengan fajar, sampai dengan subuh. Ya, mungkin itu salah satu motivasi bagaimana. Dan terakhir, salah satu jalan untuk mendapati malam Lailatul Qadar adalah terus beribadah di 10 terakhir Ramadan. Kalau mau bersedekah, kita bersedekah di 10 setiap malam, kita bersedekah di 10 terakhir Ramadan. Kita bertarawih 10 terakhir, jangan absen sekalipun. Supaya bagaimana kalau kita yakin bahwa insya Allah malam Lailatul Qadar kita dapati di tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita bisa keluar dari bulan Ramadan ini dengan bersih. Kita bisa menghapus catatan hitam kita yang telah lalu-lalu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.